Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum agroklimatologi mengenai Growing Degree Days atau GDD. Dosen pengampu Samiyati MPD PhD. Nama Mugia Nur Fatmah 2502035. Program Studi Agroteknologi 25B Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Pendahuluan latar belakang. Perubahan iklim global memicu peningkatan suhu udara yang secara signifikan mengganggu metabolisme, fisiologi, dan musim tanam komoditas hortikultura. Untuk memitigasi hal ini, model Growing Degree Days atau GDD digunakan sebagai metode linier utama dalam memprediksi tahapan fenologi tanaman dari pembungaan hingga kematangan pasca panen. Akumulasi unit panas yang tidak optimal atau berlebih dapat mempercepat pematangan sekaligus menurunkan kualitas fisik serta kimia buah. Guna mengatasi keterbatasan stasiun cuaca tradisional dalam menangkap iklim mikro, integrasi teknologi penginderaan jauh dekat seperti pencitraan thermal, kamera RGB, sensor lidar, dan algoritma machine learning kini diterapkan untuk memetakan suhu permukaan buah secara presisi demi mendukung hortikultura berkelanjutan. Menurut Fotowo, Mahkwote, dan Zude Sase 2025. Adapun tujuan dari praktikum ini dilakukan ialah 1. Menentukan total satuan panas atau heat units yang dibutuhkan bibit kelapa sawit fase pre-nursery selama 30 hari pengamatan. 2. Menghubungkan akumulasi GDD dengan pertambahan tinggi bibit dan jumlah daun dari hari pertama hingga hari ke-30. Adapun alat yang digunakan ialah tali rafia, penggaris, dan aplikasi pengukuran suhu. Bahan yang digunakan kelapa sawit pre-nursery dan air. Cara kerja: siapkanlah kelapa sawit pre-nursery. Susunlah kelapa sawit tersebut dengan jarak tanam segitiga sama sisi. Kemudian lakukan pengukuran di hari pertama dan hari terakhir yang meliputi lebar daun, panjang daun, dan helai daun kelapa sawit. Menggunakan tali rafia sebagai pembantu. Lalu lakukan pengukuran suhu setiap hari di pagi dan siang selama 30 hari. Tidak lupa siramlah di pagi hari. Catatlah pengukuran tersebut di dalam tabel pengamatan. Berikut hasil dari pengukuran hari pertama dan hari terakhir. Ini adalah hasil tabel pengukuran suhu dari hari pertama hingga hari terakhir. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari tanggal 24 April hingga 24 Mei 2026, ketiga sampel kelapa sawit fase pre-nursery menunjukkan grafik perkembangan vegetatif yang positif. Terlihat melalui hasil yang dicatat, peningkatan dimensi dialami oleh seluruh objek. Salah satunya adalah sawit satu yang tumbuh dari tinggi awal 37 cm menjadi 42 cm, dengan perluasan daun dari 9 cm menjadi 10 cm.
serta pertambahan kuantitas daun dari 7 helai menjadi 9 helai. Transformasi morfologi ini berjalan beriringan dengan fluktuasi elemen mikroklimat yang diukur secara berkala setiap pagi dan siang hari. Melalui integrasi parameter suhu maksimum Tmax dan suhu minimum Tmin yang ada pada tabel sejak hari pertama hingga hari terakhir, didapatkan bahwa total pasokan energi termal efektif yang diserap oleh jaringan tanaman selama 31 hari mencapai akumulasi Growing Degree Days atau GDD sebesar 348. Tinjauan ilmiah mengenai respon kelapa sawit terhadap lingkungan menegaskan bahwa komoditas ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap fluktuasi elemen mikroklimat, di mana pertumbuhan vegetatif serta efisiensi fisiologisnya berlangsung secara optimal dalam batas pita suhu harian antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Pengukuran akumulasi suhu efektif melalui pendekatan Growing Degree Days atau GDD menjadi parameter krusial untuk mengevaluasi pemenuhan kebutuhan energi termal spesifik yang diserap oleh jaringan tanaman selama fase pembibitan atau nursery. Selain itu, pemantauan variasi suhu harian maksimum dan minimum secara presisi sangat direkomendasikan dalam sistem agroteknologi modern, mengingat penyimpangan atau fluktuasi termal yang ekstrim di luar batas ideal dapat langsung memengaruhi laju ekspansi dedaunan, tinggi tanaman, serta pembentukan biomasa bibit pada tahap awal perkembangan, menurut Ramachan Rudu et al. 2026. Walaupun terdapat beberapa hari kosong tanpa pencatatan akibat agenda eksternal, pasokan air yang konsisten melalui penyiraman setiap pagi terbukti mampu menjaga turgor sel tumbuhan tetap stabil untuk mendukung proses transpirasi dan fotosintesis. Hubungan erat antara turgor sel dan fotosintesis sangat mendukung pertumbuhan tanaman. Walaupun belahan sel tetap berjalan saat defisit air, ekspansi jaringan utamanya dikendalikan oleh tekanan turgor. Oleh karena itu, hidrasi kembali tanaman akan menjaga stabilitas turgor untuk memicu pemulihan kompensatoris yang masif, sehingga akumulasi ukuran akhir organ tidak mengalami penurunan akibat periode hari tanpa pencatatan tersebut, menurut Hernandez Santana et al. 2021. Kesimpulannya, pengamatan selama 31 hari menunjukkan pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit fase pre-nursery berjalan positif dengan akumulasi GDD sebesar 348 pada kisaran suhu ideal 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Meskipun terdapat periode tanpa pencatatan, konsistensi penyiraman harian berhasil menjaga stabilitas tekanan turgor dan memicu pemulihan kompensatoris, sehingga akumulasi ukuran akhir organ tanaman tetap optimal dan tidak mengalami penurunan. Daftar pustaka. Sekian laporan praktikum agroklimatologi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.